Oke, saya lanjut ya. Jadi yang putus-putus gak apa-apa, anggap aja udah nyambung ya. Oke, jadi seperti itu. Nah sekarang bagaimana penawaran yang terbaik? Kalau kita nawarin produk salah nggak? Enggak. Cuman penawarannya itu lebih tepat orang bertanya sekarang gini. Kalau tadi kita bicara tentang produk herbal, di luaran banyak toko herbal sekarang berserakan, benar nggak? Banyak sekali. Terus apa lagi? Ada di online banyak nggak? Banyak. Pertanyaan bagi orang-orang di luaran sebenarnya Bapak Ibu apa? Kalau saya beli sama sampean, kalau saya beli sama kamu, kalau saya beli sama Anda, keuntungannya apa? Benar nggak? Benar. Jadi di MLM itu sepertinya begitu. Sama, orang beli ayam di kaki lima, murah katanya. Tetapi orang yang butuh kenyamanan dan butuh sesuatu yang berbeda, mereka lebih enak belanja di mana? Yang bermerek itu. Nah, sama halnya dengan kita. Belanja produk kita, apa keuntungan yang bisa kita tawarkan sama mereka? Inilah poin pentingnya. Ya. Jadi ini poin pentingnya. Ini ada yang kresek-kresek, saya mute dulu ya. Oke, saya mute dulu. Saya matikan dulu suaranya. Nah, jadi kalau kita bicara penawaran yang diinovasikan bagaimana? Apa keuntungan yang didapat orang kalau belanja itu? Otomatis kita rubah penawarannya. Kalau Anda beli produk dengan saya, Anda belanja minimal katakanlah 1.500.000, Anda dapat tambahan 5 juta. Anda belanja minimal 4,5 juta, kami bantu Anda punya penghasilan 22 juta. Kira-kira penawaran itu ada yang nolak nggak? Tidak. Nggak ada. Ada nggak orang yang nolak uang? Nggak ada, Pak. Hah? Orang gila. Nah tuh, kalaupun masih ada yang nolak, paling cuma 1%. Terlalu kaya atau terlalu Gila. Nah, ya sudah. Jadi seperti itu, ya. Jadi sekarang rubah caranya, bisa? Siap, Pak. Ya, Bu Feni saya mute dulu sebentar, ya. Bu Feni kresek-kresek. Nah, udah. Oke. Sudah jelas? Suara saya masih jelas? Jelas, Pak. Ya, cukup nganggu aja boleh, nganggu aja ya. Asalnya nganggu rupanya tidur. Jadi coba dirubah caranya. Kita tawarin ke si A punya keluarga, di rumahnya punya smartphone. Peluang paket gold mudah nggak sebenarnya Bapak Ibu? Mudah ya. Satu rumah misalkan punya suami istri punya smartphone. Anaknya 2 punya smartphone. Sudah paket gold? Sudah. Maknya kasih yang free klasik merah atau hijaunya. Mak yang bapaknya kasih eksekutif, ya toh? Anaknya kasih yang kit atau yang elegan atau sporty. Sudah paket gold? Sudah. Sekarang bagaimana? Apa keuntungannya kalau beli produk kita? Ini yang kita tawarkan, penawarannya. Ini yang dimaksud berubah. Bapak Ibu dapat manfaat dari produknya, belanja dan dapatkan manfaat dari produknya, kami bantu untuk mendapatkan penghasilan tambahan minimal 22.500.000 rupiah. Mau atau tidak? Ketika semua orang kita tanya begitu, ada yang nolak nggak? Nggak ada yang nolak. Saya yakin persoalannya cuma satu, yang nawarin ragu-ragu, bener nggak? Nah, yang nawarin takut-takut. Apa iya, apa benar saya bisa bantu orang punya penghasilan 22 juta? Pasti itu aja persoalannya, benar kan? Benar. Nah, sekarang logika sederhana. Ingat bisnis MLM itu membantu orang lain. Orang nggak peduli sekaya apapun Anda, sampai orang lain itu tahu Anda peduli dengan mereka. Kita lihat, dalam berkehidupan bertetangga juga begitu. Kita nggak peduli sama orang kaya di lingkungan kita, benar nggak? Tetapi kita akan peduli dengan orang kaya yang peduli dengan sekitarnya. Benar nggak? Benar. Sama dengan bisnis ini. Bisnis ini
bantu orang lain punya penghasilan 22 juta. Apa modalnya, Pak? Saya sendiri belum membuktikan. Tentu modal pertama adalah membuktikan dulu Bapak Ibu masing-masing. Bagaimana caranya Bapak Ibu membuktikan? Sudah tahu caranya? Bapak Ibu sendiri harus bisa membuktikan pencapaian 22.500.000. Caranya gimana? Minimal sponsori 5 gol kiri, 5 gol kanan. Ini tahap awal. Kira-kira mensponsori 5 gol kiri, 5 gol kanan sulit atau gampang? Gampang. Gampang. Nah, banyak orang yang ibu-ibu udah Mas Raya, saya lihat itu closing goalnya satu hari 3 gol, 5 gol. Ya kan? Pekanbaru udah biasa closing 10 gol satu hari, hebat-hebat Pak. Ya, kenapa? Karena kita udah tahu caranya. Karena semua orang pasti butuh produk kita. Karena semua orang sudah pasti butuh dengan produk kacamata karena tidak bebas dari radiasi. Ini segi produk kacamata. Yang lain-lain juga. Hari ini orang masih mau hubungan suami istrinya harmonis, butuh viribus. Ya, sekarang persoalannya beli sama kita dapat keuntungannya apa? Nah, Sofian nih lagi jualan dia nih kacamatanya banyak. Lagi pusing, Pak. Pusing mikirin reward ya kemarin eksekutif. Ya. Nah, jadi seperti itu Bapak Ibu. Jadi ingat penawarannya gimana tadi? Coba ucapin sama-sama. Anda belanja produk kami dan dapatkan manfaatnya. Kami bantu Anda untuk punya penghasilan tambahan minimal 22 juta. Anda mau atau tidak? Ingat kalimatnya? Ulang lagi. Nah, boleh. Saya ulang 100 kali boleh asalkan Anda jadi start director. Nah, ya. Anda belanja produk kami dan dapatkan manfaatnya. Lalu kami bantu Anda untuk mendapatkan penghasilan tambahan minimal 22.500.000 dalam bulan ini. Anda mau atau tidak? Bisa? Bisa, Pak. Coba ada Mas Raya, rame-rame paduan suara. Gimana? Ulang lagi. Nah, ulang lagi, boleh. Kalau yang kelima kali udah start director ini ya. Catur, Pak. Nah, Anda belanja produk kami. Jadi intinya presentasi itu nggak usah panjang lebar di produk, karena ada alat bantu, ada file holder. Ya, jadi kuncinya aja setelah didemokan produknya, orang lihat bukti, itu intinya. Setelah itu bagaimana menyambung presentasi ke bisnis. Kalimatnya itu tadi. Anda belanja produk kami dan dapatkan manfaatnya. Lalu kami bantu Anda untuk mendapatkan penghasilan tambahan minimal 22 juta di bulan ini. Anda mau atau tidak? Kira-kira semuanya closing nggak? Closing. Semuanya jawab mau nggak? Mau. Pasti jawab mau. Ingat, langkah kedua, kata kuncinya. Ya, tadi ingat membantu orang lain kan? Ya. Anda komitmen membantu orang lain. Anda harus benar-benar komitmen mewujudkan bagaimana orang lain supaya punya penghasilan 22 juta. Dan kata kuncinya adalah Anda harus yakin dan percaya diri menyampaikannya. Pernah sebuah buku saya baca dari buku Sukses di Malaysia. Bahasanya begini Bapak Ibu. Bahasanya simpel banget. Kalau Anda mau sukses, walaupun Anda belum sukses, Anda harus berdoa sukses. Paham? Jadi, kalau Anda mau sukses, walaupun Anda belum sukses, Anda harus meniru gaya orang-orang sukses.
Ini adalah tips untuk Anda yang masih kurang percaya diri untuk menawarkan bisnis. Roti apa enggak dong? Nah, ini Bunda ini beli roti mood dulu ya. Caranya kedengaran pula ya. Kan? Bu apa Bu? Bu Jangan roti tawar dibeli nanti kedengaran suaranya. Bu Oke. Ya, maaf Bunda, saya mood dulu ya. Bunda Mood dulu suaranya. Oke. Sudah paham tadi caranya? Anda belanja produk kami dan dapatkan manfaatnya, lalu kami bantu Anda untuk punya penghasilan tambahan minimal 22.500.000. Anda mau atau tidak? Enak? Ngomongnya enak? Santai? Oke, itu dulu. Ya, ingat, Anda akan pede menyampaikannya kalau pertama, Anda harus saat presentasi Anda harus rubah penampilan. Ingat kalimat tadi? Berlagaklah sukses kalau Anda mau sukses. Tirulah gaya-gaya orang sukses. Nah, jangan pakai dasteran mau prospek. Ya toh? Jangan sandal jepit mau prospek. Tentu harus yang kemarin kita hilangkan berarti ya. rubah gaya. Ya, tapi jangan banyak gaya. Nah, ya, rubah gaya. Jadi bagaimana sih orang sukses? Mulai berpakaian rapi, mulai berpakaian bagaimana layaknya pebisnis. Ini mempengaruhi percaya diri kita, Bapak Ibu. Ya, mempengaruhi percaya diri kita. Ya, walaupun mungkin nggak harus mahal-mahal bajunya, ya setidaknya cobalah. Yang mungkin kemarin baju kaosnya itu aja, besok beli lagi. 300.000 ada itu di toko baju, ya kan? Ada Pak, 500 Orang kan nanya harganya berapa ya kan? Tapi orang lihat kita selalu berpenampilan sesuatu yang baru. Nah, ketika penampilan kita sudah berubah, lihat nggak Bapak Ibu? Orang kalau sudah berubah penampilan, apa yang terjadi? Pernah dengar kisahnya nggak? Kisahnya begini, ya, orang yang dirubah penampilan saja dia bisa mempengaruhi orang lain. Ya, suatu ketika ada seorang bapak-bapak pengusaha kaya raya, dia melihat seseorang itu aneh sekali. Anehnya gimana? Ya memang orang aneh, orangnya nggak waras. Pakainya kucel, compang-camping, hitam, dekil, hidup lagi kan gitu. Nah, keliling-keliling dia di jalan raya, lihat yang listrik ketawa sendiri. Rambut gimbal. Dan suatu ketika dia punya ide mengundang calon-calon mitra atau calon-calon kerjasama proyek dia. Nah, tetapi dia berubah gaya. Dia yang pakai compang-camping, yang orang gila, yang gak waras, yang baju compang-camping tadi dia dandanin, dia ke salon. Nah, dia ke salon, dirapiin lah rambut, di make up, dikasih jas, dikasih sepatu. Nah, duduklah di restoran. Orang makan dikasih makan, dia makan, dia orang gila tadi ya kan? Yang bapak tadi juga ikut duduk di situ. Kira-kira orang percaya mana? Yang bosnya. Percaya orang gila apa? Orang gila yang orang gila yang didandanin Pak. Nah, jadi lebih percaya sama orang gila yang didandanin. Nah, ya sekarang kita nggak apa-apa gila, dandanin dulu diri kita ya kan? Ya, kita kan sering dicap orang gila, bener nggak? Apaan tuh bisnis kayak gitu? Gila, ya kan? Nawarin produk, nawarin bisnis, kaya raya, ya kan? Giliran kita nggak sukses, orang bilang kita gila. Giliran sukses pun, Bapak Ibu, pasti dibilang gila. Buktinya kemarin, gila ya dia, terbeli juga mobil. Nah, kan gila juga kita, bener nggak? Nah, di mata orang itu kita selalu gila, maka ya udah, nggak apa-apa gila. Ya, hidup gila. Oke. Jadi pertama untuk percaya diri, rubah penampilan. Walaupun kita belum membuktikan. Kalau bisa bagaimana caranya kita segera membuktikan. Bagaimana membuktikan? Segeralah closingkan minimal 5 gol kiri, 5 gol kanan. Bonus Bapak Ibu pasti 22 juta enggak? Pasti 22 juta enggak? Ada yang belum tahu hitungannya? Ya. Nah, ada yang belum tahu kayaknya. Ada Mas Ra bingung hitungnya itu. Kayaknya berlebih Pak katanya. Ya, saya hitungkan lagi. Sponsori 1 gol berapa voucher yang cair? 1.500.000. Kalau 5 gol kiri 5 gol kanan berarti totalnya 10 gol.
Kalau 10 gol dikali 1.500.000, 15 juta. Vouchernya habis? Habis. Syaratnya Anda harus gold dulu, jangan main di silver. Ya, yang silver segera upgrade. Nah, 15 juta penghasilan tambahan dari voucher. Walaupun itu support profesional Anda kantongi kalau Anda sudah bisa mandiri presentasi. Nah, 1.500.000. Bonus sponsornya, kalau kita sponsori paket gold berapa bonusnya? 450. 450 ditambah dengan dikali 10 paket gold berarti 4.500.000. Sudah 1.950.000. Tambah pairingnya berapa? 225. 75 dikali 15. 5 gol itu 1 gol 3 paket. 5 kali 3 15. 15 dikali 75.000 berarti 1.125.000. Dan terakhir dapat rewardnya white topaz langsung pasti di tangan. Kalau sudah white topaz dapat reward 1.500.000. Total semuanya 22.500.000. Paham dari mana datangnya 22.500.000? Nah, pertanyaannya adalah kembali ke diri kita. Bapak Ibu, temukan alasannya. Perlu nggak Bapak Ibu punya penghasilan 22.500.000 bagi Anda? Perlu. Nah, kalau bagi saya perlu banget. Saya akan perjuangkan gitu. Saya harus bayar utang, saya harus bayar ini, saya harus bayar itu, ya kan? Untuk anak sekolah. Nah, itu alasan yang dimaksud. Itu yang dimaksud dengan alasannya. Temukan alasan itu. Kalau secara buku namanya temukan impiannya. Temukan arahan tujuannya kita apa mau mencapai peringkat atau mencapai hasil itu. Ya. Jadi ada greget, ada semangatnya, yakin tadi modal utamanya. Ya. Buat bayar hutang, mau bantu tetangga, mau bantu keluarga, mau umrohin orang tua segala macam atau apapun lah intinya. Temukan alasannya itu. Nah, kira-kira kalau orang-orang di luaran untuk punya penghasilan 22 juta, mereka gila-gilaan nggak kerjanya? Gila-gilaan. Masa Anda 5 gol kiri, 5 gol kanan harus gila, ya kan? Itulah orang masa harus nangis, ya kan? Nggak perlu. Menemukan 5 gol kiri, 5 gol kanan itu fokus sama yang mau. Bapak Ibu masih punya kenalan nggak 30 orang? Masih 30 orang. Kalau diceritakan dengan benar, ditawarkan dengan benar, kira-kira kemungkinan dia join besar atau kecil? Pasti besar. Apalagi penawaran yang kayak tadi, nggak ada yang nolak. Mau nggak saya bantu Anda punya penghasilan 22 juta dari produk-produk yang berkualitas ini? Tapi ingat, yakinkan diri Anda. Anda jangan cengar-cengir nawarinnya. Tapi lihatkan percaya di diri. Ya, bagaimana caranya? Pasti orang cuma pertanyaannya setelah diberikan penawaran itu, pertanyaannya cuma satu, nggak pernah berubah. Bagaimana caranya? Benar nggak? Kan Anda melemparkan kalimat saya bantu. Lalu kalau saya bantu berarti Anda harus siap membantu. Bagaimana membantu? Membantu orang yang mau dibantu. Buatlah daftar nama 30. Yuk, buat daftar nama 30. Anda fokus dulu sama orang itu. Jangan cari orang baru lagi. Kalau ada yang dia jawab, saya mau. Ingat, ketika dia jawab mau, itu adalah tanggung jawab Anda. Jangan Anda berpikir dulu cari yang lain dulu. Anda bantu dia sampai jadi dan punya penghasilan 22 juta dulu. Apa yang terjadi kalau sudah maksimal? Kita lihat. Ya. Mau katanya. Oke, bagaimana caranya? Caranya buat daftar nama minimal 50 orang. Ya. Dari 50 orang kelompokkan. Bagaimana cara mengelompokkannya? Siapa yang kira-kira yang berpotensi ketika kita tawarkan bisnis ini, dia punya kemampuan join di Royal Titanium. Itu kelompok pertama. Siapa yang orang-orang yang kalau kita tawarkan peluang bisnis ini, ketika dia melihat peluang, dia akan mampu join di paket Titanium, sampai seterusnya, Platinum, dan Gold.
Kalau silver itu itulah pakai coba-coba itu nggak usah dipikirkan lah. Itu efek. Paham efek? Ya kalau memang ketemu orang nggak punya duit, ya setidaknya kalau dia lihat peluang dia pasti join di minimal paket silver. Tapi kalau mau berbisnis, mulailah dengan paket gold. Kenapa? Kita ada modal produk 3 gratis 1. Dapat support operasional vouchernya 15 juta. Itu cukup besar untuk Bapak Ibu ya. Di grup sebelah saya lihat baru White Topaz sudah beli NMAX baru sendiri. Kami juga Oh sudah belum? bisa. Kalau mau ayo segera paket gold, segera White Topaz dalam waktu paling lama 1 bulan, biar duitnya ketemu, biar duitnya kerasa. White Topaz itu bisa 1 bulan, bisa 1 abad. Dilihat di tangan Anda. Bagaimana jadi White Topaz 1 abad? Anda join, habis itu diam-diam aja. Sesekali sentil plan closing. Ada orang taruh buat saya ya. Kalau ingat upline dikasih lah. Kalau kasihan upline dikasih lah. Ujung-ujungnya nanti 15 kanan juga ada White Topaz, tapi 1 abad. Nah kira-kira mau satu minggu atau mau 1 abad White Topaznya? 1 minggu. Nah ini harus dilakukan. Ingat tadi, orang punya penghasilan 22 juta, rela gila-gilaan kerja, pergi pagi, pulang pagi. Dimarahin sama komandan, dimarahin sama atasan, bener nggak? Benar. Iya, ini paling risikonya cuma 1, ditolak. Apa? Nah, jadi nggak perlu nangis ditolak. Ya? Ditolak itu tolak, Pak. Jadi nggak nangis. Ada yang masih nangis ditolak? Sudah ditolak lagi. Ya, nangis 7 hari 7 malam. Kayak Bu Eka dulu. Jangan dong. Ya dulu, asal saya dulu ya. Jadi begitu. Ditolak Ingat stepnya, ingat polanya, ingat langkahnya, ingat stepnya. Bisnis ini sederhana. Ingat, bisnis ini sederhana. Sesederhana Anda memandangnya. Ya, tapi kalau Anda memikirkan bisnis ini rumit, dia rumit. Kenapa ya saya nggak dapat orang yang serius? Berarti ada yang salah. Anda belum memulai dengan polanya. Ya, orang kalau benar lihat peluang penghasilan 22 juta, kira-kira dia kejar nggak? Kejar. Nah, sekarang saya mau nanya, di Bukit Tinggi, di Jam Gadang, itu ada tas yang isi duitnya 22 juta, itu hak Anda. Tapi syaratnya Anda harus naik sepeda ke Bukit Tinggi. Anda dari Pekanbaru, Anda dari Damastraya. Anda kira-kira kejar nggak? Kejar. Oh, pasti kejar ya. Nah, itu dia logikanya. Kalau Anda sudah yakin, Anda akan lakukan apapun caranya, benar nggak? Benar. Apalagi sekarang caranya sudah dikasih tahu. Pakai caranya dan polanya yang pas. Ingat penawarannya tadi gimana? Belanja produk kami, dapatkan manfaatnya, kami bantu Anda punya penghasilan tambahan minimal 22.500.000. Bu Eka pasang status saja 1 kali langsung ada yang telepon girang nih ya. Girang apa? Biasanya nggak pernah ditelepon orang soal bikin status bisnis, ya? galau baru di komen. Nah, kalau sekarang baru ngomong aja udah langsung di komen orang di telepon. Gimana caranya itu? Nah, dan itu benar, kalau kita rubah caranya, semua orang lagi butuh sumber tambahan penghasilan. Semua orang lagi butuh sumber tambahan penghasilan. Pengusaha juga lagi bingung sekarang. Kenapa? Banyak usaha konvensional yang rusak gara-gara pandemi. Kemarin saya di Makassar, dari Parepare ke Makassar, itu di setiap sepanjang jalan, usaha rumah makan banyak tutup, usaha kafe banyak tutup, usaha restoran banyak tutup, bangkrut. Kenapa? Aturan pandemi, PPKM, nggak boleh restoran dibuka, segala macam, akhirnya pada tutup. Nah, semua orang butuh peluang usaha nggak? Semua orang butuh tambahan penghasilan. Nah, sekarang pede nggak Anda menawarkan peluang itu? Itu aja sebenarnya. Kalau Anda masih cara berpikirnya, saya hanya seorang biasa, dulunya begini, ya nggak pede nawarin ini dan itu, Anda nggak bisa besar, Bapak Ibu. Kalau kita mau jadi besar, berpikirlah besar, jangan badan aja yang dibesarin. Ya.
Oke. Paham? Paham. Ya, saya harus buat sampai paham. Kalau nggak paham, saya ulang lagi. Ya. Jadi, apalagi bulan puasa nih, orang butuh uang tambahan nggak buat hari lebaran? Ya, Pak. Nah, ini enak banget. Jangan pakai alasan nanti bulan puasa itu capek, Pak. Bulan puasa itu harus santai, harus rileks, nggak banyak kerjaan, banyak yang tidur. Nah, kalau begitu caranya, saya mau nanya, perang-perang hebat di agama kita, perang-perang hebat di Islam, itu di bulan apa, Bapak Ibu? Puasa. Di bulan puasa. Perang Badar bulan puasa. Perang Uhud di bulan puasa. Menang nggak? Menang. Jadi ambil semangatnya, bulan puasa itu bukan saatnya bersantai, berjuang lebih. Karena kalau dinilai semuanya pahala, benar nggak? Tidur aja pahala, apalagi kerja, benar nggak? Niatkan buat apa? Buat rezeki anak, rezeki keluarga. Maka pahalanya double. Kalau udah pahalanya double, urusan pahala sama urusan Tuhan benar, iya. Nah hasilnya, efeknya, Bapak Ibu juga akan enak, benar nggak? Hasilnya juga akan maksimal. Jadi bulan puasa saatnya berjuang lebih. Berjuang lebih gimana? Nah itu tadi, silaturahmi ditingkatkan. Kan bisnis MLM bisnis silaturahmi, benar nggak? Iya, Pak. Sambil datang ke rumah orang bawa kolak satu kan nggak apa-apa, benar nggak? Bawa sebuah, Pak. Nah, bawa sebuah biar closing ya kan? Ini buat perbuka apa? Buat perbukaan nanti ya. Nah, ini saya ini. Nah, udah nanti udah buka cerita. Cerita kacamata, cerita viribus ya kan? Biar kuat menghadapi hidup ini ya kan? Nah, cerita prenti untuk berbuka. Kan enak. Jadi udah ngobrol-ngobrol gitu tetap aja walaupun 1 jam gak usah lama-lama, jangan tunggu waktu berbuka pula di situ. Ya kan? Puasa pula di situ. Nah, numpang berbuka pula di situ ketahuan nggak tahu. Walaupun hanya jam 1 sampai jam 2 ya kan, tapi rutin kita lakukan tiap hari. Mungkin nggak dalam 30 hari puasa itu kita ketemu 10 gol? Oke. Mungkin saja. Toh orang bekerja juga masuk pagi pulang sore. Kita mau 22 juta nunggu-nunggu aja berharap jatuh karung emas dari langit, mana bisa. Ya kan? Berharap aja orang-orang tiba aja nelpon, "Oh, saya join bisnismu nih." Nggak ada itu. Ya, tetap luangkan waktu. Tetap kunjungi, buat janji, presentasi. Caranya disederhanakan. Ceritakan manfaat produk, nggak usah panjang lebar. Nggak usah terlalu dikupas kayak ahli farmasi, nggak usah kayak ahli kedokteran. Membahas ini dan itu, struktur tubuh begini, pembuluh darah begini, nggak usah. Ya, karena ujung-ujungnya orang nanya, sakit ini apa obatnya? Benar nggak? Kalau kita udah ngomong kayak gitu panjang lebar, orang nanya kalau saya sakitnya apa obatnya? Paling gitu doang. Mending di rumah, siapa yang hari ini bebas dari radiasi? Nggak ada. Siapa yang bebas dari ancaman katarak? Nggak ada. Kalau udah diabetes, glukoma, diabetik retinopatik, gangguan fungsi mata, dan gangguan kesuburan pasti. Nah, bagaimana caranya? Nah, ini konsumsi prenti. Konsumsi viribus. Habis itu, mau nggak dapat manfaatnya? Saya bantu Anda punya penghasilan 22 juta. Ah, mau? Ada THR 20 juta, saya nggak mau. Nah, caranya gimana? Nggak usah repot-repot. 30 orang, dah telepon. Fokus sama yang mau. Jangan fokus ditolak. Yang mau itulah rezeki kita, benar nggak? Betul, Kak. Nah, yang nolak biarin aja dulu, belum rezeki kita, tapi bisa jadi besok, lusa, karena tidak ada istilah gagal. Cobalah, coba lagi. Paling nyesel dia nolak, Pak. Nah, benar. Banyak kan selama ini kita ditolak, besok lupa lagi, follow up, buat janji lagi, benar nggak? Banyak gak pengalaman kayak gitu? Kita udah buat janji, yuk ketemu, oh dia nggak mau, nggak bisa datang. Bisa jadi dia benar-benar nggak bisa datang karena apa? Karena memang ada kesibukan atau yang benar-benar halangan nggak bisa buat dia datang. Ya udah follow up lagi. Ajak makan, Pak. Nah,
Dan kalau mau presentasi biar enak ditolak, sudah tahu rumusnya caranya. Nah, ini saya kasih ya tipsnya ya. Biar gampang kita tidak ada beban ditolak. Saya lagi ada peluang bagus. Kamu dengerin aja dulu. Kalau bagus ambil, kalau enggak buang jauh-jauh. Simple. Kalau bagus ambil, kalau enggak buang jauh. Jauh-jauh. Nah, kamu dan aku selalu tidak ada beda. Nah, gitu. Tetap akan sama, tetap berteman gitu maksudnya. Ya. Saya hanya ingin memberi peluang. Bagus atau tidak, dengerin dulu. Kalau bagus ambil. Kalau enggak buang jauh-jauh. Selesai. Buang ke laut ya Pak. Nah, buang ke laut. Ada beban nggak? Nggak ada. Jadi memberi itu nggak ada beban, dan buatlah orang yang menolak jadi terbebani. Tahu caranya? Nah, kayak tadi dia berpikir nolak itu. Ayo dah ngomonglah, presentasilah. Nah, ya kan? Mulai presentasi, nggak usah panjang. Penasaran dia Pak. Iya, pakai kata kuncinya seperti itu. Saya sama teman-teman juga gitu, ya. Ini ada peluang bagus nih. Bagus atau tidak, lu dengerin dulu. Kalau bagus, lu ambil. Kalau enggak, buang jauh-jauh. Selesai. Nah, orang kalau dikasih duit nih, duit 1 juta nih, mau ambil nggak? Kalau nggak mau, ya udah, gua kasih orang lain nih, kan gitu ibarat. Nah, ya, jadi begitu analoginya kalau kita bersemangat memberi peluang sama orang. Kalau pikiran Bapak Ibu masih meminta orang lain untuk bergabung, maka bahasanya nggak akan semangat. Maka bahasanya nggak antusias. Maka bahasanya itu seolah-olah meminta mereka bergabung. Nggak akan bergabung itu. Yo Bali lah, Bali juga lah. Sampai kok 3.000 lah. Terjadi undercutting, abalisel lah, biarlah diskon. Nah, akhirnya kayak gitu. Enggak, jangan. Ya, kita sedang bisnis. Tawarkan dengan benar. Oke? Jadi kata kuncinya ingat tadi. Peluangnya ini bagus atau tidak? Kalau bagus ambil, kalau enggak buang jauh. Ya, kamu dan aku tetap berteman. Udah ceritakan presentasi. Dan menyambung kalimat tadi dari demo produk, sambung dengan kalimat yang tadi. Belanja produk kami, dapatkan manfaatnya. Ya. Kami bantu Anda punya penghasilan tambahan 22.500.000. Anda mau atau tidak? Nggak ada yang nolak itu. Nggak ada yang nolak. Cobalah praktekkan. Nah, sekarang Anda, kata kunci berikutnya, Anda fokus kalau dia sudah menjawab mau. Jangan Anda tinggalin. Ya, kalau Anda tinggalin sama ibaratnya Anda lahirin anak, ada buang setelah itu. Berharap ada bu bidan yang ngambil. Ya, nggak mau, nggak bisa gitu. Berharap upline ada yang bantuin. Berharap hanya upline yang akan mengurus, nggak bisa. Jadi ketika ada yang jawab mau, Anda langsung fokus kepada yang mau. Bantu mereka yang mau itu. Dah, itu stepnya, simple saja. Saya ulang-ulang biar masuk ke otak bawah sadar saya, Bapak Ibu. Karena jujur saya juga belajar dulu begitu. Saya belajar dengan guru-guru saya belajar dengan upline-upline saya dulu begitu belajarnya. Ngulang-ngulang sampai masuk ke otak. Kalau nggak masuk, diginin keningnya. Masuk gitu. Sampai masuk. Ya. Kak, seperti saya ngapalkan PT-nya aja susah kali dulu. Nah, jadi PT Tunas yang sedang menghijau ya. Enggak, Pak. THN Wok Pak. THN Wok ya. Oke. Sip. Udah pandai, Pak. Sekarang udah pandai, yakin lah, udah senior white topas. Udah eksekutif ntar lagi. Udah ya? Udah senior. Nah, jadi seperti itu Bapak Ibu ya. Apa yang terjadi kalau seandainya Bapak Ibu lakukan hal ini? Anda akan lebih menemukan gampang closing. Anda akan lebih sering menemukan jawaban ya. Sekarang gilirannya Anda tanggung jawab nggak setelah orang dapat ya. Nah, apa tanggung jawab yang harus dilakukan? Setelah orang mengatakan ya, Anda gali daftar nama. Itu kata kunci tadi, ingat? Gali daftar nama. Langsung buat janji
presentasi. Anda fokus sama dia aja kerja dulu. Jangan Anda berpikir lagi, ibarat ngelahirin anak, jangan pikir lagi bikin anak. Nah, gitu bahasa kasarnya. Ya, yang halusnya gimana? Fokus dulu sama yang mau tadi. Sederhana bisnis ini. Setelah mau dia, buktikan dia punya penghasilan 22 juta. Setelah dia membuktikan juga punya penghasilan 22 juta, kira-kira besok dia jalan sendiri nggak? Iya. Perlu nggak Anda semangati lagi? Perlu. Ketika dia sudah tersemangati dengan hasil, ketika orang sudah dapat hasil, ada nggak yang mau berhenti? Enggak, Pak. Nah, Bu Rian saya suruh berhenti nggak mau dia. Buktinya Udahlah, Bu Sri. capek istirahat aja lah, saya bilang. Nggak mau Terkaya, saya bilang. Udah, ngapain juga capek-capek, tidur aja di rumah enak, saya bilang. Nggak mau dia. Tinggalin lagi anaknya. Ya, Bu Sri saya suruh berhenti udah bisa? Enggak. Mau gitu. Kayak nanti mau nggak saya suruh berhenti? Berhentilah aja lah, ngapain di sini? Kaya ntar. Nah, nggak mau. Jadi ketika orang sudah dapat bukti, orang nggak akan mau berhenti, benar nggak? Betul. Sekarang Anda yang membuktikan dan setelah itu bantu orang lain membuktikan. Itu kata kunci. Nah, bantu downline itu punya penghasilan 22 juta. Yang mau, yang nggak mau nggak usah pikirin. Oh si A ini begini-begini Pak A. Jangan terlalu membahas banyak masalah. Ya, ingat fokus sama yang mau. Yang nggak mau dibantu, ngapain dibantu? Bener nggak? Orang dibantu nggak mau, ngapain coba? Ngapain kita repot-repot mikirin dia nggak mikirin kita? Jadi cara yang tepat, tanya sama yang mau. Dan fokus sama yang mau. Nah, apa yang terjadi? Kalau ini terjadi sempurna, Bapak Ibu, seperti yang di grup yang sudah sering saya kirimkan. 5 gol kiri, 5 gol kanan, Anda White Topaz punya penghasilan 22 juta. Lalu Anda bantu 5 orang tadi jadi White Topaz. Kiri dan kanan, Anda jadi apa? Anda pasti jadi senior White Topaz. Anda sudah pasti 150 kiri, 150 kanan jadi. Hitunglah. Ya, di bulan pertama 5 kiri, 5 kanan. Gol ya, berarti sudah 15 kiri, 15 kanan. Bulan kedua duplikasinya 10. Berarti 5 kali 10, 50 gol kiri, 50 gol kanan. Berarti sudah berapa itu totalnya? Kali 3, 150 kiri, 150 kanan. Senior White Topaz cuman 60 kiri 60 kanan. Sudah capai senior White Topaznya? Sudah dapat jam tangan cantiknya? Sudah, Pak. Nah, begitu. Nah, bulan ketiga yang di bawah yang 5 orang juga membantu yang di bawahnya. Masing-masing duplikasi 10. Yang 50 membantu yang di bawahnya. 50 dikali 10 berarti 500 gol kiri, 500 gol kanan. Berarti 500 gol, 1 gol 3 paket. 500 dikali 3, 1.500. Berarti 1.500 kiri, 1.500 kanan. Anda sudah start director, benar tidak? Sudah lewat. Karena start director cuma 750 kiri dan kanan. Terutama teman-teman yang hari ini sudah senior White Topaz, kalau Anda tidak bisa start director di bulan Juni, Anda terlalu. Rugi. Irama terlalu. Aduh, Pak, grup tapung nih, Pak, jalan sendiri, Pak. Fokus sama yang mau, Bu Sri. Kalau belum ketemu yang mau, cari lagi yang mau. Saya juga mau. Tergantung Bu Sri aja, saya enggak. Ya? Jadi cari yang mau, Bu. Iya, fokus sama yang mau. Mereka mau? Mau bantu Bu Sri? Mau, Pak. Nah, sudah. Bu Sri dengar tuh. Sip. Ya, jadi bagaimana sinerginya sekarang Mas Bima? Terutama bagi Anda yang sudah senior, sekali lagi, senior White Topaz, kalau Anda tidak start director bulan Juni, Anda terlalu banget. Berarti ibarat pola, Anda nggak ikuti pola. Kalau mau lulus SD, ikuti polanya harus sekolah 6 tahun, benar nggak? Berjuang nih, Pak. Sering Puasa nih, Pak. bolos. Jangan lagi salahin upline besok. Jangan lagi salahin downline ini itu. Berarti salah diri
Sendiri. Berperang nih Pak, puasa nih Pak. Iya, perang lawan diri sendiri aja ini. Ya. Coba apa yang terjadi kalau di bulan keempat? Bulan keempat 500 gol masing-masing sponsori 10 gol. Berarti 5.000 gol kiri, 5.000 gol kanan. Bulan keempat 5.000 gol kiri, 5.000 gol kanan. Coba bayangkan, berapa paket kah itu? Kali 3, berarti 15.000 ya. 15.000. 15.000 kiri, 15.000 kanan. Anda sudah sapir enggak? Sudah lebih Pak. Sapir itu cuma 6.000 kiri, 6.000 kanan. Sudah lebih Pak. Anda sudah dapat BMW X1 cash senilai 600 juta. Wah, BMW lo Bu Sri. Jadi bagi Anda yang hari ini merasa tidak mungkin, nothing impossible. Pak, mungkin nggak? Sangat mungkin. Hanya persoalan pikiran diri sendiri. Buktinya apa? Kalau Anda lakukan pola, Anda lakukan duplikasi dengan benar, 4 bulan ternyata Anda bisa sapir. Jadi bagi Anda yang baru join 1 minggu, baru 1 bulan, sangat memungkinkan Anda pasti minimal star director. Kenapa? Coba lihat. Kalau 15.000, kalau 50% aja terwujud, kita nggak usah bicara 100%. 50% aja terwujud, Allah kasih izin kita 50% aja terwujud. Kita udah usaha nih, udah pagi, siang, malam kita lakuin bisnis nih. Anggap 50% aja terwujud. 50% dari 15.000 berapa? 7.500 kiri dan Kanan. sudah sapir nggak? Sudah sapir. Pak, nggak mungkin 50%. Oh ya udah nggak usah 50%. 10% aja mungkin nggak? Oke. 10% dari 15.000 berapa? 1.500 kiri, 1.500 kanan. Anda star director nggak 3 bulan? Bisa. 4 bulan star director masih dapat Honda Brio nggak? Masih. 5 bulan dapat star director masih Honda Brio 200 juta nggak? Masih Pak. Masih. Pak, nggak usah lah bahas-bahas 10%, 5% aja mungkin nggak? 5% aja Anda sudah berjuang, ternyata Allah ngasih kabulkan cuma 5%. 5% dari 15.000 berapa? 75. 750. 750. Sudah tetap tembus star director? Sudah. Makanya kalau Anda yang sudah senior white topaz nggak tembus juga bulan Juni star director, Anda terlalu. Yang ketawa itu Pak, yang ketawa. Karena bagi orang yang join baru aja itu sangat mungkin. Asal ikuti pola. Fokus sama pola. Jangan besok nelfon saya nanya apa ya, gimana nih Pak, saya mau ini, mau itu. Nah, saya kasih tinju yang besar lagi. Jadi ikuti pola aja. Polanya kalau belum paham juga putar ulang-ulang video ini nanti. Saya kasih videonya. Polanya itu aja, simple, nggak ada yang rumit-rumit. Fokus sama yang mau, bantu yang mau punya penghasilan 22 juta. Nah, yang di bawah duplikasi pula begitu. Orang kalau sudah punya penghasilan 22 juta, gampang nggak dan mudah nggak mereka juga mengajak teman-temannya? Mudah. Karena orang mau lihat bukti ya kan? Anda hari ini pasti ditanya, apa buktinya kamu sekarang udah dapat ini itu? Ngajak-ngajak saya bisnis, kan begitu? Apalagi kalau sudah ada bukti. tunjukin lah Pak di fotonya Pak. Nah, tuh. Nggak aja ditunjukin, nggak aja Bu Sri. Acaranya gimana lagi? KTM lah kita ya. Nah, sini makan-makan. Jadi seperti itu. Oke, cukup? Paham? Paham. Materi nggak panjang-panjang. Sekarang ada yang belum paham, tanyakan. Semua pola simple. Ingat, 5% aja Anda lakukan dengan serius Bapak Ibu. 3 bulan Anda tetap bisa jadi star director. Orang baru aja memungkinkan hanya dengan kategori 5% aja tetap bisa star director 3 bulan.
Jadi kalau nggak bisa berarti memang Anda belum melakukan. Anda yang tidak melakukan, Anda masih kalah dengan alasan, Anda masih bermalas-malasan. Betul, Pak. Itu saja. Orang punya penghasilan 22 juta di luar, pergi pagi, pulang pagi, kena marah bos, segala macam, nggak masuk kerja, kena potong gaji, tunggu-tunggu di PHK, ya kan? Anda resikonya, karena nggak ada resiko, minim resiko, makanya Anda sering malas. Nggak ada yang marahin, makanya Anda sering malas. Kenapa Anda nggak ada yang marahin? Karena Anda punya impian hanya di dalam pikiran. Coba besok impiannya diutarakan sama orang tua. Ma, doain saya ya, Ma, bagi yang punya mama. Doain saya, Ma, saya mau jalankan bisnis ini, saya mau berhasil, saya mau dapatin hasil ini. Tolong ridhoi, saya akan buat mama, saya akan beliin mama ini dan itu. Coba, berani nggak? Berani, Berani. Pak. Berani, Pak. Kalau Anda lakukan itu, saya yakin tidak ada rasa malas itu lagi di diri Anda. Tapi kalau masih dalam pikiran Anda sendiri, nggak Anda berani ucapkan, Anda adalah si bisu yang berasian, kata orang. Si bisu yang bermimpi ingin bicara, mustahil. Jadi Anda harus berani melakukan itu. Anda yang punya anak, bilang sama anak-anak, doakan mama, mama lagi berjuang, mama akan berikan yang terbaik buat kalian, mama akan berikan ini, doakan mama, dukung mama. Kira-kira siapa bos Anda sebenarnya, Bapak Ibu? Diri sendiri. Bos Anda adalah impian Anda. Kalau dunia pekerjaan, bos Anda yang akan marah-marahi Anda. Kalau dalam bisnis apapun yang sedang Anda ingin jalani, bos Anda yang terbesar adalah impian Anda sendiri. Hadirkan ketakutan kalau Anda tidak bisa mewujudkan. Anda tidak bisa mewujudkan yang terbaik buat anak Anda. Anda tidak bisa mewujudkan yang terbaik buat orang tua Anda. Ada nggak jaminan besok masih ada keluarga Anda? Ada nggak jaminan besok kita sendiri juga masih ada? Kalau setiap hari pertanyaan itu ada di diri kita, kira-kira kita mau nggak bermalas-malasan? Berapa? Makanya kalau untuk bicara impian, ingat, kita akan hidup selamanya. Berjuanglah untuk duniamu seolah-olah kamu akan hidup selamanya, kan begitu? Ingatlah matimu juga sebenarnya juga akan mengingatkan kita jangan lalai. Jangan lalai, jangan bermalas-malasan. Banyak orang penyesalannya itu ketika sudah tidak ada. Impiannya mungkin tuh anaknya, ternyata Tuhan berkehendak lain, anaknya dipanggil Tuhan, baru menyesal. Ada impiannya sama orang tua, ketika orang tua sudah tidak ada, baru menyesal. Kita nunggu penyesalan dulu atau mau di awal berjuang lebih keras? Setiap kita punya waktu, buktinya kita masih hidup, buktinya kita masih bernafas, buktinya kita masih bisa berkumpul dan tertawa. Nah sekarang, pikirkan itu, tanamkan itu. Bulan 3, bulan Juni adalah hal penting bagi saya. Saya ingin buktikan buat keluarga, saya ingin berhasil, saya ingin sukses, saya ingin berikan yang terbaik. Katakan itu setiap hari. Anda lakukan, Anda fokus saja pada pola. Saya yakin bulan Juni tidak mustahil. Anda bisa jadi staff director, Anda bisa jadi jet director, Anda bisa jadi sakit director. Ya, siap? Siap, Pak. Ya, tidak ada yang lain yang bisa mengingatkan selain diri kita sendiri. Impian kita yang mengingatkan kita. Maka impian itu yang terbaik bagaimana caranya? Ucapkan kepada orang-orang yang ada dalam impian Anda. Selain ucapkan, munculkan dia di dalam kehidupan sehari-hari bagaimana caranya. Makanya sampai hari ini, saya masih rajin video call mama, papa saya. Kenapa? Mereka impian saya. Selagi mereka ada, saya harus berjuang untuk mereka. Selalu ingin bahagiakan mereka. Selalu ingin memberikan yang terbaik untuk mereka. Anak-anak, keluarga, itulah impian kita. Itulah bos kita. Kalau kita susah, biar kita yang susah. Jangan sampai generasi kita, kan gitu di dalam hati kita. Sehingga tidak ada lagi alasan. Tidak ada lagi alasan-alasan untuk bermalas-malasan. Tidak ada orang yang bodoh, benar nggak? Tidak ada orang yang tidak bisa. Yang ada orang yang tidak mau belajar, benar nggak? Benar, Pak. Jadi tidak ada yang orang malas, tidak ada orang yang sebenarnya nggak bisa apa-apa, bisa semua. Orang si bisu aja bisa jalankan bisnis apapun.
Orang nggak punya tangan aja bisa makan. Yang tidak bisa apa-apa adalah orang yang tidak mau melakukan apa-apa. Itu aja sempurna.